Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dalam kesempatan kali. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dengan bahasan cita-citaku menjadi anak soleh. Sudah menjadi tujuan hampir setiap manusia, pasti ingin menjadi orang-orang yang soleh. Akan tetapi kalau lagi kecil, anak-anak terkadang suka ditanya bukan jadi orang soleh atau bukan jadi anak soleh, tapi menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi guru, nggak apa-apa. Nah, ini tambahin lagi satu ya, jadi anak soleh. Pun kalau seandainya kalian mau menjadi dokter, kalian menjadi dokter yang soleh. Kalau kalian mau menjadi guru, kalian menjadi guru yang soleh. Kalau kalian mau menjadi polisi, kalian mau menjadi polisi yang soleh. Atau menjadi apapun itu, semuanya harus menjadi yang soleh. Nah, di dalam tujuan kita menuju menjadi anak yang soleh, Rasulullah SAW sebagai figur atau suri tauladan bagi kita umatnya sudah memberikan contoh yang nyata, ya, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang soleh atau bagaimana kita menjadi anak-anak yang soleh yang senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, diantaranya yang pertama, untuk menjadi orang yang soleh adalah kita harus menjadi orang yang baik. Di antara cara agar kita menjadi anak yang soleh, yang pertama adalah jujur. Ya, kemarin di kelas 4 kita sudah belajar tentang jujur. Apa artinya? Yaitu jujur itu berkata benar, berkata apa adanya, ya, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Baik, jujur itu bisa terbagi 3. Yang pertama, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada Allah seperti apa contohnya? Jujur kepada Allah yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, misalkan contoh nih, perkara soal sholat saja. Kalian pasti kalau sholat kan masih diobrak-obrak sama orang tuanya kan, apalagi sama mamanya. Kalau mamanya belum konser aja, belum mau jalan untuk sholat, gitu kan? Kalau emaknya udah teriak begitu baru jalan. Itu pun begitu keluar dari rumah nggak ke masjid, dia belok mana tahu. Ntar nggak lama pulang, bilangnya apa? Udah mak, udah sholat. Nah, itu namanya nggak jujur tuh. Ya, tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita sifat jujur. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, ulangan kemarin PTS, jujur. Yang ngerjain siapa? Mamamu, buka buku apa browsing di Google. Kita nggak, Pak Guru nggak tahu ini, Bu Guru nggak tahu ini. Iya memang betul, tapi Allah maha tahu, Allah maha melihat. Makanya kalau orang sudah mempunyai sifat jujur, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dia pasti akan berbuat jujur. Ada orang tua, nggak ada orang tua, ada guru, nggak ada guru, dia akan tetap jujur. Ya, makanya tanamkan sejak dini jujur itu. Kullun haq walau kana muran. Ya, katakan yang benar walaupun itu pahit. Ya, bilang aja walaupun itu nggak enak, walaupun itu sakit, katakan sejujurnya. Loh, malah nyanyi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jujur kepada orang
jujur kepada orang lain. Nah, contohnya begini. Misalkan kamu berjanji sama ibu guru untuk menyerahkan PR atau mengumpulkan tugas, ya. Tapi ternyata kamu tidak menepati janji untuk mengumpulkan tugas. Misalkan nih, kita lagi daring nih. Tugas paling lambat dikumpulkan jam 12 siang, bukan jam 12 malam. Ngapain malam-malam jam 12, ya? Tugas paling lambat jam 12 siang. Ya Pak, dijawab di WA grup. Ya Pak, siapa? Oke Pak. Tapi begitu jam 12 lewat, masih banyak yang belum ngumpulin tugas. Itu nggak jujur, ya. Jadi sifat jujur ini sangat penting, ya. Sifat jujur ini sangat penting. Maka tanamkan, biasakan dalam hati kita, dalam diri kita jujur, ya. Karena nanti kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, oleh orang lain, ya, dan oleh semuanya. Yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Kita kenapa sih harus hormat kepada orang tua? Orang tua adalah pahlawan bagi kita. Orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita, ya. Apalagi ibu, luar biasa pengorbanannya ibu, ya. Ketika awal-awal hamil, ngidam, nyium bau sabun, muntah, nyium bau parfum, muntah, nyium bau makanan, muntah, nyium bau kamu, sama muntah, ya. Perutnya makin gede, berat, kemana-mana dibawa, nggak ditinggal, ya. Tidur salah, miring kanan salah, miring kiri salah, apalagi tengkurap. Ini udah kayak jungkat-jungkit kalau tengkurap. Begitu mau melahirkan, pertaruhan antara hidup dan mati, yaitu orang tua. Nggak nyampe situ, membesarkan, ya kan, membiayai kalian, menjaga kalian, tuh orang tua. Makanya nggak heran Allah mengatakan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung, maaf ini hadis ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Makanya jangan pernah kurang ajar sama orang tua. Sehebat apapun kamu nanti, sepintar apapun kamu nanti, jadi boskah nanti, jadi pejabatkah nanti, jadi orang besarkah nanti, kalau kamu tidak berbakti kepada orang tua kamu, gak bakal ada maknanya, gak bakal ada nilainya, ya. Apalagi Pak Haji Roma Irama dalam lagunya mengatakan, hai manusia, jeng 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 jeng, hormati ibumu, ya kan. Perbandingan ibu dan ayah itu 3:1. Sahabat bertanya, siapa setelah Allah dan Rasul yang harus aku taati? Kata Rasul, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Baru ayahmu. Ibu 3, ayah 1, ya. Ibu 3, ayah 1. Ibumu berapa? Oke, ya, tuh orang tua. Nggak boleh kita kurang ajar. Keramat buat kita, ya. Kalau mau sukses, berbakti sama orang tua. Kalau mau bahagia, berbakti sama orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Ini juga sama. Guru itu pengganti orang tua kita di sekolah. Dia ngajarin, dia ngebimbing, dia ngebilangin, dia yang jewer bahkan, ya. Dia yang pokoknya deh marah-marah. Biar apa? Biar kamu bisa, biar kamu ngerti, biar kamu paham, ya. Tuh guru. Padahal anaknya bukan anak orang lain. Tapi karena guru ini sayang sama murid-muridnya, maka guru bersikap seperti orang tua. Kamu pernah kan, atau mungkin sering dijewer sama orang tuamu kan di rumah? Yang gak bedanya, guru juga sama di sekolah. Suka dijewer kalian, ya.
Kamu juga sering diomelin kan di rumah sama emakmu, sama bapakmu. Sama. Gurumu juga begitu. Sering ngomelin kamu sama murid-muridnya, sama kamu kalau kamunya nggak nurut. Sama, nggak ada bedanya. Ini mah konyol. Ada orang tua murid ngelaporin guru karena anaknya dijewer. Ada orang tua murid yang melaporkan guru karena anaknya diomelin. Mau dicuekin sama guru. Gak akan berkah ilmu yang didapat seorang murid kalau nggak berbakti sama guru. Gak akan berkah ilmu yang dia pelajari kalau dia kurang ajar sama guru. Ya, walaupun dia pintar, tapi karena sama gurunya dia su'ul adab, kurang ajar, nggak punya akhlak, ya itu ilmunya nggak manfaat, nggak akan manfaat. Oleh karena itu kita pun harus berbuat baik kepada guru kita, ya. Kalau ketemu di jalan sapa, salim, ya kan, ngomongnya yang enak, doain gitu ya, doain. Nih apalagi lagi situasi begini, ya kan, kita saling mendoakan, ya. Baik, itu saja mungkin materi kita hari ini. Yang pertama, Bapak rangkum lagi ya. Cita-citaku menjadi anak soleh, yang tadinya jujur, lalu kemudian menghormati orang tua dan guru. Oke, kalau ada yang nggak jelas, silakan klik di kolom komentar. Nanti Bapak jawab insya Allah. Baik, mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.